Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kader KMNU dan teman-teman pendengar. Apa kabar nih? Semoga dalam keadaan baik ya. Selamat datang di Oke, obrolan kemuslimahan. Nah, di Oke kali ini nih, kita bakal bahas seputar kesehatan mental loh. Wah, menarik sekali bukan? Yuk langsung simak kelanjutannya ya. Nah, jadi di obrolan kemusliman kali ini, temanya adalah Safe Mental Health for a Better Life in Millennial Generation. Nah, tentunya kalau saya berbicara sendiri, rasanya kurang lengkap kalau belum mendatangkan yang ahlinya di bidang kesehatan. Dan kebetulan banget, saya sudah ditemani sama beliau, Mbak Endang. Nah, berhubung mungkin di antara teman-teman ada yang belum kenal nih sama Mbak Endang. Yuk langsung saja kita kenalan ya. Assalamualaikum. Halo Mbak Endang, apa kabarnya nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau gitu sih Mbak. Ya Mbak Endang, kan lulusan dari prodi S1 kedokteran nih, dari Universitas Jenderal Sudirman ya. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak, dulu angkatan berapa ya Mbak? Ya, betul. Saya dari lulusan kedokteran Unsud angkatan 2017. Oke, kalau boleh tahu nih Mbak, kesibukannya saat ini apa ya Mbak? Kalau kesibukan saya itu sedang persiapan sebagai dokter muda. Oke, berarti lumayan sibuk ya Mbak? Lumayan, mohon doanya teman-teman. Nah, mohon doanya ya teman-teman, semoga Mbak Endang diberi kelancaran sampai akhir. Amin. Nah, teman-teman udah kenal kan nih sama Mbak Endang? Yuk langsung saja ke topik pembahasan kita ya. Nah, di obrolan kemusliman kali ini kan membahas seputar kesehatan mental ya Mbak. Nah, menurut Mbak Endang sendiri, apa sih Mbak pengertian dari kesehatan mental? Kan mental nih secara definisi menurut WHO ya, mental itu keadaan di mana suatu itu bisa mewujudkan fungsi yang ada di dalam diri mereka. Mereka itu bisa mengatasi berbagai permasalahan kehidupannya, permasalahan misalnya panas, dan bisa produktif dan memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar. Kan kita hidup di dunia ini kan pasti mempunyai banyak cobaan yang diberikan oleh Allah ya. Nah, setiap orang pasti mempunyai permasalahan dan yang ini cara untuk memecahkan masalah masing karena pilih solusi terbaik untuk kita sendiri. Oke, jadi gitu ya teman-teman pengertian dari kesehatan mental. Oh iya Mbak, menurut Mbak Endang sendiri nih, apakah ada sih Mbak keterkaitan antara kesehatan mental sama kesehatan fisik? Tentunya ada ya. Kita nih berbicara tentang dalam kaitannya generasi milenial ya. Generasi milenial itu kan identik dengan generasi yang mempunyai suatu banyak referensi lah, kemudahan dalam mengakses berbagai informasi apa aja, dan sumbernya itu bisa diambil dengan mudahnya gitu. Nah, ini juga berdampak dalam kesehatan mental secara fisik sama mental. Nah, ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Nah, kalau misalnya sisi positifnya tuh kan semakin banyak sumber informasi yang kita dapat dengan akses yang mudah, itu kita dapat bereksplorasi. Misalnya kalau anak-anak milenial
influencer atau yang lain. Tapi kalau cita-cita orang zaman dahulu itu pasti kan kepengennya jadi guru, polisi, atau dokter. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sisi negatif, dari berbagai banyak informasi yang milenial ambil itu, jadi semakin cemas, kayak udah overthinking dan dapat kayak ini beritanya benar apa enggak, beritanya hoax apa gimana gitu kan, jadi rawan terganggu masalah mental. Dan lebih parahnya itu suka sering kayak mendiagnosis diri sendiri, kayak kayaknya aku sakit mental nih. Kalau seperti itu kan bahaya juga kalau misalnya mendiagnosis sendiri. Harusnya kalau misalnya pengen tahu nih mental kita itu sehat apa enggak, itu harus cek ke yang ahli, kayak ke psikolog atau ke psikiater. Boleh-boleh aja sih kita mencari sumber-sumber informasi mengenai kesehatan mental, tapi jangan sampai kita mendiagnosis atau menjudge bahwa diri kita itu sakit mental gitu. Kalau buat tanda alarm aja sih, tanda misalnya bakalan kita nih mental kita terganggu, itu kayak misalnya kita jadi kurang tidur, misalnya tidur kita itu tidak efektif. Nah, itu suatu tanda bahwa kita itu terjadi gangguan mental, kurang tidur, terus misalnya udah tidak nafsu makan, suatu gampangannya lah mental kita itu terganggu. Sebagai generasi milenial ini, misalnya ada suatu permasalahan nih, nantinya pasti akan mencari suatu referensi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, karena banyaknya referensi yang diambil, nanti ada naluri dari tubuh kita itu untuk membandingkan mana sih yang benar, apa solusi yang terbaik buat diri kita. Nah, ketika kita berbicara tentang proses kenapa seseorang itu bisa memutuskan tindakan yang terbaik atau solusi yang terbaik untuk pemecahkan dari suatu permasalahan tersebut dalam menghadapi situasi atau decision maker, itu di dalam otak kita itu ada yang mengatur, namanya otak itu di bagian prefrontal cortex. Nah, itu yang membedakan antara manusia dengan hewan. Kalau di manusia itu hanya ada di korteks prefrontal, kalau di hewan itu nggak ada. Jadi Allah itu sudah menciptakan manusia sudah dalam sebaik-baik mungkin. Kita harus bersyukur dan harus bisa mengontrolnya dengan baik. Dan di bagian otak depan itu ada yang mengatur sebuah empati, kayak kemudian komunikasi, pengambilan keputusan. Nah, di bagian otak depan itu sebagai pusat soft skill. Nah, dan juga hubungannya dengan kesehatan fisik sama kesehatan mental. Kalau misalnya ketika kita kan sering nggak mood tuh, mood atau suasana hati kita itu juga ada yang mengatur. Di otak itu namanya neurotransmitter. Nah, neurotransmitter itu apa? Neurotransmitter itu kayak suatu molekul atau zat kimia yang menghubungkan
membedakan antara sel saraf satu dengan sel saraf yang lain. Nah, sangat mempengaruhi mood seseorang. Kalau misalnya mood kita lagi senang, itu yang keluar itu neurotransmitter yang adrenalin. Kalau misalnya mood kita sedang happy, itu keluarnya endorfin. Kalau misalnya kita udah misalnya ngadain acara nih, nah acara kita sukses, nah kita mempunyai suatu kebanggaan atau kepuasan tersendiri. Nah itu ada yang mengatur, namanya neurotransmitter dopamin. Nah kebalikannya, kalau misalnya kita sedang mengalami stres nih, sebetulnya kalau stres itu kebanyakan orang itu menganggapnya itu suatu yang hal negatif, tapi sebenarnya stres itu bisa positif sama bisa negatif. Nah, stres sendiri itu ketika kondisi tubuh kita itu mengalami suatu ketegangan. Nah, stres itu bisa positif itu ketika kita untuk bisa membuat kayak maju, untuk memotivasi diri, kemudian untuk berinovasi. Kalau misalnya stres itu berkepanjangan, nanti akan mengalami suatu kondisi yang namanya distres. Nah, kondisi akibat stres yang berkepanjangan ini nanti akan efeknya akan mengalami pengeluaran dari hormon kortisol. Nah, efek dari hormon kortisol ini di dalam tubuh akan mengakibatkan suatu tubuh itu mengalami kelelahan, kemudian gangguan tidur, peningkatan gula darah, sama penurunan sistem imun. Makanya kita kalau misalnya lagi stres nih, ya harusnya bisa mengendalikan stresnya dengan misalnya kayak manajemen waktu dengan baik, dan jangan dibikin yang berat-berat, dibikin enjoy aja, toh nanti semua akan bisa terlewatinya dengan baik. Kalau misalnya stresnya itu direspon berlebihan, maka nanti akan bahaya, akan menjadi depresi. Nanti kalau misalnya depresi itu harus ke psikiater, yaitu mungkin keterkaitan antara kesehatan mental sama fisik itu memang saling berhubungan seperti itu. Oke, baik. Wah, ternyata ada ya keterkaitan antara kesehatan mental sama kesehatan fisik. Jadi, yuk teman-teman jaga kesehatan mental agar kesehatan fisik juga terjaga. Oh iya, Endang mau nanya dong, sebenarnya kesehatan mental itu sepenting apa sih, Mbak? Kesehatan mental itu sangat penting ya. Kalau misalnya kita tidak bisa menjaga mental kita dengan baik, maka akan mengakibatkan berbagai macam gangguan seperti yang saya sebutkan tadi. Stres berkepanjangan itu nanti akan mengakibatkan seperti gangguan saraf, kayak sering kesemutan, gitu. Terus gangguan pencernaan. Biasanya kan stres kan ada mahasiswa kan penyakit lambung mah kronis kayak gitu. Terus tekanan darahnya itu tinggi dan lain-lain. Terus ada gangguan konsentrasi biasanya. Kalau nggak mood kan biasanya tidak fokusnya itu kurang. Terus kadang mudah lupa. Juga ada gangguan fisik, misalnya mengalami kelemahan yang berat, dan kayak misalnya mengalami gangguan emosi, mudah sedih, mudah marah, kayak sensitif, senggol dikit aja langsung kayak misalnya marah-marah kayak gitu. Mungkin
aja ya Mas, seperti kayak tadi yang disebutkan sama Mbak Endang, kayak penyakit lambung, terus tekanan darah, apalagi sama mahasiswa yang kadang konsentrasinya juga berkurang karena kesehatan mentalnya terganggu ya Mbak. Nah, jadi pengen tahu nih Mbak, sebenarnya faktor apa sih Mbak yang mempengaruhi kesehatan mental, terutama bagi kami nih Mbak, para mahasiswa yang kadang merasa mentalnya terganggu banget karena dikejar tugas Mbak. Ya, baik. Faktor yang mempengaruhi kesehatan mental mahasiswa sih biasanya dibagi jadi dua ya. Ada faktor internal sama eksternal. Kalau faktor internal dari diri sendiri sih ada faktor genetik. Nah, faktor genetik ini itu keturunan ya. Kalau misalnya orang tuanya emang ada riwayat sakit mental, itu pasti menurun, kayak gangguan emosional juga namanya kan. Dari faktor kepribadian, nah ada suatu tipe kepribadian yang cenderung tertutup seperti kepribadian skizoid. Nah itu cenderung rentan kena gangguan mental. Kemudian ada faktor biologi, kimiawi otak yang tadi seperti neurotransmitter. Nah itu neurotransmitter itu berkaitan dengan mood. Kemudian untuk faktor eksternal ini ada kayak pola asuh. Nah misalnya kita ini diasuh oleh orang tua yang cenderung nih kepada anaknya, pasti tidak mentalnya itu lebih baik daripada pola asuh yang dari keluarga yang broken home. Kemudian lingkungan pertemanan juga mempengaruhi kesehatan mental. Kalau misalnya pertemanan kita ini kayak ada yang toksik kayak gitu kan, kena depresi, ada kayak semacam bullying gitu. Kemudian sosial media nih juga rentan karena banyak mahasiswa di sini kan banyak megang kayak Instagram, kemudian TikTok. Nah pasti mereka itu kayak insecure gitu melihat teman-temannya nih pada kayak cantik-cantik, kayak good looking seperti itu. Nah, yang terakhir itu lifestyle. Mungkin mahasiswa sekarang nih kan sering kayak nongki-nongki di kafe, kemudian traveling, kayak gonta-ganti HP, ya istilahnya mengikuti zaman tren yang apa sekarang gitu, apa yang ada sekarang, kayak misalnya sering nonton konser gitu. Itu juga kalau misalnya dari kalangan yang nggak mampu terus kepengen ngikutin tren kan kayaknya gimana gitu. Jadi juga kayak kesehatan mentalnya juga terganggu. Nah, mahasiswa kan identik sebagai aktivis organisasi kan. Nah, sebagai aktivis organisasi kan biasanya mengalami fase up sama fase down-nya. Nah, banyak kayak agenda rapat, kemudian tiba-tiba ada tugas dadakan dari kampus. Nah, seringkali itu yang membuat mengalami gangguan mental, kayak misalnya stres tugas, kemudian ada kayak cemas karena tugasnya banyak, kemudian rapatnya nanti malam-malam juga, terus deadline-nya, kemudian dan masalah yang lain kayak gitu. Nah, ini juga harus kayak ada perlu pembagian waktu, dibuat kayak semacam skala prioritas antara yang lebih penting mana antara kuliah dan organisasi gitu. Sebenarnya
kepada teman-teman semua yang jadi pengurus, entah itu pengurus apapun, karena di dalam organisasi itu kita dapat mengolah kejiwaan kita, bagaimana cara kita menghargai teman sebaya, kemudian bagaimana kita cara berkoordinasi, kemudian mengatasi permasalahan, misalnya budgetnya minim gitu. Nah, kita atur sedemikian rupa agar bisa mengatasinya dengan baik. Kalau misalnya nanti di dunia kerja itu tegangannya itu lebih tinggi daripada di organisasi, karena ketika kita di organisasi biasanya kan yang jadi ketua itu bisa memaklumin kalau misalnya kita berbuat salah, tapi nanti kalau misalnya di dunia kerja itu yang jadi atasan itu kalau misalnya kita salah itu udah nggak bisa dimaklumin gitu. Makanya disitulah penting kita ikut organisasi, jadi kita bisa melatih mental kita kayak bisa mengolah kejiwaan kita seperti itu. Oke, wah ternyata kesehatan mental itu dipengaruhi kayak seperti faktor internal sama eksternal gitu ya Mbak. Jadi makin tahu nih Mbak soal kesehatan mental. Nah, ada pertanyaan yang mungkin ini jadi pertanyaan terakhir sih Mbak. Ini Mbak, setelah kita tahu nih Mbak kesehatan mental itu apa, faktor yang mempengaruhi kesehatan mental itu apa, dan sebagainya. Nah, sebenarnya bagaimana sih Mbak cara agar mental kita tetap sehat? Cara menjaga kesehatan mental perlu penyeimbangan antara 4 faktor. Yang pertama itu aspek fisik, jadi kita harus menjaga fisik kita agar sehat terlebih dahulu. Nah, untuk menjaga kesehatan fisik kita dimulai dari makan teratur. Kita itu harus makan yang sehat dan bergizi seperti protein, sayuran, dan buah-buahan. Kalau misalnya milenial sekarang ini kan cenderung makanannya yang makanan fast food kan, junk food, terus indeks glikemiknya tinggi kayak boba-boba kayak gitu kan. Sebenarnya makanannya itu nggak sehat. Kalau kan boba itu indeks glikemiknya tinggi, kadar gulanya itu tinggi, kan rentan mengalami obesitas. Kalau misalnya kita kan kadang mengalami anus ya, nanti ada yang namanya hormon yang mengatur mood kita, namanya serotonin. Nah, hormon serotonin itu kayak semacam protein yang berbahan dasar triptofan. Nah, itu ada pada susu. Kalau misalnya kita nggak mood tuh harus kayak berbanyak konsumsi susu kayak protein atau protein yang lain gitu. Kemudian juga olahraga yang teratur. Ada beberapa penelitian yang pernah saya baca sih, kalau misalnya di penelitian itu mengatakan bahwa ada seseorang yang kurang mendapatkan sinar matahari itu memicu gangguan mental gitu. Karena serotonin kan sebagai mood stabilizer. Nah, mood stabilizer itu distimulus oleh sinar matahari. Kalau misalnya kita jarang kena sinar matahari, nanti hormon serotonin itu tidak akan terstimulasi, jadi tidak bisa bekerja dengan baik. Nantinya cenderung akan mengalami gangguan mental seperti depresi. Nah, sebaiknya sih kita sering berjemur di paling baik itu pada jam 8 sampai jam 9
kedua tuh aspek psikologis. Nah, kita itu harus bisa mengelola pikiran, perasaan kita sama perilaku kita. Nah, kita harus banyak-banyak berperilaku yang positif, dimulai dari berpikir yang positif terlebih dahulu, karena apa yang kita pikirkan nanti akan menjadi suatu perilaku yang positif juga. Kemudian aspek yang ketiga itu aspek sosial. Nah, di aspek sosial ini kita perlu cari pertemanan yang baik dari pertemanan yang toksik. Kalau misalnya nih mereka nih cenderung kan geng-gengan kayak gitu, tapi kalau misalnya kita terlibat di geng itu tapi ternyata ada teman yang toksik, ya udah kita hindarin aja, jangan ngumpul sama geng itu gitu. Gak apa-apa kita punya teman sedikit, asalkan itu yang mendukung kamu untuk proses bertumbuh kamu gitu. Karena sejatinya itu teman terbaiknya itu ya diri kamu sendiri, karena diri kamu yang bisa memahami dan bisa menerima apa adanya diri kamu gitu. Kemudian aspek yang keempat itu aspek spiritual. Kalau aspek spiritual itu berbeda ya sama aspek religius. Nah, kalau aspek religius itu kan aspek tentang ibadah. Kalau aspek spiritual itu kayak kebermaknaan, kayak misalnya kamu cari kegiatan positif kayak sosial, misalnya apa ya, donasi gitu, apa aja lah kegiatan sosial yang bikin kamu happy, merasa enjoy gitu. Tipsnya itu sih dari aspek fisik, psikologis, sosial sama spiritual. Oke, wah terima kasih banget loh Mbak. Saya dan teman-teman pendengar jadi tahu nih bagaimana cara menjaga kesehatan mental agar tetap sehat. Nah, ngomong-ngomong sebelum penutup nih Mbak, boleh dong closing statement dari Mbak Endang? Silakan Mbak. Oke teman-teman, pilihlah untuk sehat dan putuskan untuk berbahagia, karena kebahagiaan itu kita yang bertanggung jawab untuk kebahagiaan diri kita sendiri, bukan tanggung jawab orang. Oke, baik, mantap banget tuh Mbak. Alhamdulillah ya, pertanyaan demi pertanyaan sudah terjawab dengan sangat baik oleh Mbak Endang. Sebelumnya aku mau minta maaf ya Mbak sama Mbak Endang, barangkali ada salah kata. Juga mau minta maaf juga nih sama teman-teman pendengar, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Endang yang sudah berkenan ngobrol bareng saya di seri podcast Oke, obrolan kemuslimahan. Dan terima kasih kepada para pendengar setia yang sudah mendengarkan hingga akhir.